Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema memelihara pusaka karomah, cara meningkatkan imunitas tubuh. Tema ini berhubungan dengan kondisi penyebaran COVID hingga hari ini masih menunjukkan peningkatan. Berbagai cara dan program telah diterapkan. Penggunaan alat pelindung diri, masker, disinfektan, menerapkan kebiasaan hidup yang lebih bersih, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Semuanya telah diberlakukan, namun belum menghasilkan apa yang diharapkan. Berbagai sikap masyarakat terhadap persoalan tersebut. Ada yang mematuhi, ada juga yang tidak. Ada yang percaya sehingga mengisolasi diri. Ada juga yang percaya namun biasa saja dalam beraktivitas dengan alasan desakan ekonomi, kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Secara umum, hal terbaru dari informasi tentang COVID adalah vaksin yang selalu ditunggu-tunggu saat ini. Namun para ahli mengatakan bahwa untuk menghasilkan vaksin yang baik, vaksin yang sesuai harus melalui pengujian yang lebih panjang, proses penelitian yang lebih lanjut, masih melalui proses percobaan. Sambil menunggu vaksin, alangkah baiknya kita kembali memahami diri kita, tubuh kita, di mana tubuh kita memiliki pusaka yang sangat sakti dan mampu melawan berbagai jenis musuh yang datang. Dengan syarat pusaka tersebut terpelihara dengan baik dan sebaik-baiknya. Kita banyak yang melupakan pusaka tersebut, bahkan tidak lagi mempedulikannya, tidak pernah dirawat, bahkan yang terparah kita tidak lagi mengenal pusaka tersebut, sehingga waktu dibutuhkan tidak tahu cara mempergunakannya. Saat ini kita terlalu sibuk dengan berbagai materi untuk menghiasi tubuh kita, yang banyak beranggapan dengan banyaknya materi yang kita miliki, kita mampu berbuat segalanya. Bencana atau wabah COVID ini merupakan sarana kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah harta yang banyak bisa menjamin keselamatan kita secara utuh? Atau sebaliknya, tidak memiliki harta, kebanyakan kita juga sering menghadapi berbagai kesulitan. Untuk itu, dibutuhkan keseimbangan di dalam diri. Menjadikan pusaka karomah di dalam diri kita sendiri. Sebagian ahli telah membicarakan tentang kemampuan tubuh, kemampuan alami beradaptasi dengan berbagai bakteri dan virus, termasuk COVID. Namun sangat jarang yang membicarakan cara tubuh beradaptasi dengan virus. Para ahli mengatakan, orang yang memiliki imunitas yang kuat, maka tubuhnya akan cepat menetralisir virus dan mampu beradaptasi dengannya. Namun sangat jarang yang membicarakan tentang cara alami meningkatkan atau menguatkan imunitas tubuh. Kebanyakan kita banyak yang berbicara tentang meningkatkan imunitas tubuh, harus banyak mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya. Semuanya datang dari luar tubuh kita. Sangat jarang kita berbicara bagaimana cara kerja alami tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh atau daya tahan tubuh terhadap berbagai serangan penyakit. Cara inilah yang dimaksud pusaka karomah. Mengenal kemampuan diri, mengenal kemampuan alami tubuh dengan merestar kembali, mengaktifkannya dengan mengembalikan diri kepada titik nol. Kita kembali kepada pengenalan diri kita. Secara fisik, nutrisi yang dibutuhkan tubuh berawal dari perut, dan secara hakiki, energi yang dibutuhkan tubuh bersentral pada akal pikiran. Dan inilah yang seharusnya dipahami lebih dalam. Mengapa tubuh kita saat ini seolah rapuh
apakah makanan atau minuman yang selama ini kita konsumsi telah sesuai dengan kondisi tubuh kita, sehingga secara tidak langsung telah melemahkan kemampuan alami tubuh untuk memperkuat dan meningkatkan daya tahan tubuh yang ekstra ketika dibutuhkan. Bagaimana pola pikir kita selama ini? Apakah telah sesuai dengan fitrahnya? Hal inilah yang perlu diketahui lebih dalam untuk merestore ulang kemampuan alami tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Mungkin kita perlu bertanya, modernisasi ini apakah telah sesuai dengan kemampuan tubuh kita? Makanan yang serba instan, berbagai minuman dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu kembali melihat masa lampau, masa tradisional, kearifan lokal, masa yang kadang sebagian generasi menganggapnya kuno, namun sebagian masyarakat di masa itu hidup dengan kedamaian jiwa, ketentraman hati, dan kesehatan tubuh. Dan kedamaian jiwa merupakan salah satu kunci utama kesehatan, di mana jiwa yang tenang akan meningkatkan kemampuan tubuh menetralisir berbagai bakteri dan virus yang baru atau yang merusak. Sesungguhnya tubuh manusia memiliki kemampuan bertahan yang lebih kuat dari obat. Hal inilah yang perlu diketahui dan dikenali. Bagaimana mengembangkannya, bagaimana memaksimalkannya, semuanya kembali kepada keseimbangan. Dan keseimbangan tersebut terumus dalam sile yang berawal dari keseimbangan gerak atau aktivitas tubuh, keseimbangan rasa dari ketentraman jiwa, keseimbangan pikiran dari keluasan wawasan yang merujuk kepada esensi segala sesuatu. Secara definisi kata, keseimbangan sangat mudah dimengerti. Namun dalam pemahaman dan praktek, keseimbangan merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Bagaimana menyeimbangkan fungsi tubuh, gerak tubuh, aktivitas fisik yang dapat memperkuat kekebalan tubuh, bagaimana keseimbangan pikiran, bagaimana keseimbangan jiwa dan lain sebagainya. Untuk itu perlu kita kembali kepada pengetahuan kita. Sebagaimana sebuah kebudayaan besar atau kebudayaan ketimuran yang mengutamakan rasa yang muncul dari dalam jiwa yang paling dalam sebagai ukuran dan timbangan keseimbangan. Rasa adalah kuncinya, namun rasa yang dimaksud di sini adalah rasa yang hakiki, sebab rasa itu juga memiliki varian yang banyak. Rasa asin, rasa pedas, rasa manis, rasa pahit, rasa sedih, rasa bahagia dan lain sebagainya. Namun rasa yang dimaksud di sini adalah rasa yang berawal dari pengenalan diri. Dan dengan pengenalan diri, maka keseimbangan akan mudah ditemukan. Mengenali unsur tubuh atau unsur diri sehingga memahami kesenyawaan unsur alam. Mengenali energi diri sehingga mengetahui energi alam dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan filsafat dalam sile, menjago tali nak jan putih, menjago raso nak jan hilang. Artinya, hakikat bela diri dalam sile adalah persiapan diri menghadapi berbagai bahaya dan musuh yang mengancam, termasuk masalah kesehatan. Sile berawal dari keseimbangan dan berakhir dengan kedamaian penuh ketenangan, dan semuanya hanya bisa didapat dengan pengenalan diri secara utuh, sehingga kita menemukan arti sejati atau hakikat bela diri yang sesungguhnya. Itulah sekilas tentang uraian pusaka karomah sebagai cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengembangkan kemampuan alami tubuh yang selama ini banyak yang tidak kita kenali. Dan cara tersebut adalah keseimbangan yang utuh dalam diri. Demikian, semoga penyampaian ini bermanfaat. Salam bela diri. Salam sile Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.